di podcast kami. Kita dari kelas Agama 01 SIKC dari kelas gabungan 01 dengan saya sendiri Salsa sebagai host dan rekan-rekan saya Reifa, Nabila, Tias, dan Vidya. Di podcast kali ini kita akan membahas pemimpin menurut Gen Z itu seperti apa. Yuk ikuti pembahasannya. Saat ini kita sering melihat berbagai fenomena kepemimpinan baik di lingkungan kampus, masyarakat, maupun di media sosial. Tidak jarang pemimpin mendapatkan banyak kritikan baik dari secara langsung maupun media sosialnya. Lalu sebenarnya seperti apa sih pemimpin yang ideal menurut generasi Z? Dan apakah pandangan tersebut sejalan dengan nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan membahasnya dari berbagai sudut pandang bersama teman-teman saya. Nah, ayo Nabila, menurut kamu bagaimana? Dalam Islam, pemimpin bukan sekadar orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan. Pemimpin adalah orang yang diberi amanah untuk mengatur, melindungi, dan menyejahterakan orang-orang yang dipimpinnya. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dinilai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya berlaku bagi presiden atau pejabat, tetapi juga bagi mahasiswa, ketua organisasi, bahkan untuk diri sendiri. Dalam Al-Quran, pemimpin juga disebut sebagai ulil amri, yaitu orang-orang yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur urusan umat. Seorang pemimpin harus memiliki sifat adil, jujur, dan bertanggung jawab karena kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang si Reifa ini ngomong apa. Kita saksikan ya. Silakan. Sebagai generasi Gen Z, kita hidup di era digital dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, pemimpin yang ideal menurut Gen Z adalah pemimpin yang jujur, transparan, dan mau mendengarkan aspirasi. Gen Z cenderung tidak menyukai pemimpin yang otoriter dan tertutup. Kami lebih menghargai pemimpin yang bisa berdialog, terbuka terhadap kritik, dan juga mau mengakui kesalahan. Menariknya, nilai-nilai tersebut sebenarnya sangat sejalan dengan ajaran Islam, karena Islam mengajarkan prinsip musyawarah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 38, yang artinya, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Jadi, meskipun Gen Z hidup di era modern, pandangan kami tentang kepemimpinan tetap memiliki kesamaan dengan nilai-nilai Islam. Terima kasih Reifa atas pendapat kamu. Nah, sekarang kita balik ke Vidya. Baik, Rasulullah SAW merupakan teladan pemimpin terbaik sepanjang sejarah. Beliau memimpin dengan penuh kasih sayang, keadilan, dan akhlak mulia. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah tidak pernah bersikap sombong. Beliau mau mendengarkan pendapat sahabat, bahkan dari orang yang lebih muda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Selain Rasulullah, para khulafaur rasyidin seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab juga menunjukkan kepemimpinan yang adil dan sederhana. Mereka tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kemaslahatan umat. Makasih Vidya atas pendapatnya. Ayo tebak sekarang siapa lagi benar. Sekarang kita bakal dengerin pendapat dari Tias. Di era digital sekarang itu pemimpin tuh menghadapi tantangan loh yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa sebelumnya. Jadi salah satu tantangan terbesar itu yaitu penyebaran informasi yang sangat cepat. Ya terutama sih melalui media sosial ya. Jadi informasi yang belum tentu benar itu seperti hoaks dan ujaran kebencian itu bisa dengan mudah menyebar dan mempengaruhi opini masyarakat. Hal ini tuh menuntut pemimpin untuk lebih bijak itu dalam menyampaikan pernyataan dan mengambil sebuah keputusan dengan benar. Selain itu juga, tekanan dari media sosial juga tuh menjadi tantangan tersendirinya. Setiap ada satu kebijakan atau ucapan pemimpin itu bisa langsung mendapat respon dari si masyarakat, baik berupa dukungan maupun kritik. Bahkan satu kesalahan kecil bisa dengan cepat menjadi viral dan menimbulkan konflik yang besar.
Dalam kondisi seperti ini sih, nilai-nilai Islam tuh sangat relevan untuk dijadikan pedoman. Islam mengajarkan pemimpin untuk bersikap amanah, yaitu dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya, serta jujur dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang sudah diambilnya. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita itu pentingnya menjaga lisan dan perilaku. Karena setiap ucapan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jika pemimpin mampu menerapkan nilai-nilai Islam tersebut di tengah perkembangan teknologi, maka kepercayaan masyarakat dapat tetap terjaga meskipun ya sekarang ini kita hidup di era digital yang penuh dengan tantangannya. Karena itu, pemimpin harus lebih berhati-hati lagi dalam bersikap dan berbicara, terutama di ruang publik. Terima kasih atas pendapatnya, Tias. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.